Hai, gue Alvin. Kali ini gue akan ngasih tau lu rekomendasi kalau lu pingin rakit gaming PC di budget 13 juta. Untuk rakit PC gaming yang bagus, kita butuh graphic card yang bagus. Nah, untuk graphic card, gue pilih Nvidia GeForce GTX 970. Nah, kenapa gue pilih Nvidia GTX 970? Nah, soalnya gue rasa graphic card ini tuh salah satu graphic card yang paling bagus kalau lu pingin buat main game high end. Nah, untuk mereknya gue saranin lu pilih merek Zotac, soalnya merek ini yang paling murah dibandingin GTX 970 yang lain. Nah, karena GTX 970 ini bisa dibilang graphic card yang cukup high end, nah kita juga butuh prosesor yang bisa menyandingi kekuatan dari 970 ini supaya nggak bottleneck. Nah, untuk prosesor gue pilih Intel Skylake Core i5 6400. Harganya di sekitar 2.540.000. Nah, karena prosesor yang kita pilih ini Intel Core i5 dimana dia itu udah bisa support DDR4. Nah, kita juga butuh RAM yang udah DDR4. Nah, untuk RAM gue pilih Kingston HyperX Fury Black DDR4 2133 MHz yang 16 GB. Harganya di sekitar 1.270.000. Oh ya, jangan sampai lupa belinya yang 2 kali 8 GB. Jangan yang satu keping 16 GB, soalnya ntar performanya pasti bakalan beda. Nah, karena kita udah pakai DDR4, kita juga butuh motherboard yang support DDR4. Nah, untuk motherboard gue pilih MSI H110M Pro. Harganya di sekitar 1.195.000. Nah, untuk media penyimpanan kita bagi menjadi dua. Pertama, untuk install OS. Nah, untuk install OS itu gue saranin install ke SSD. Nah, SSD yang gue pilih di sini yaitu SanDisk SSD X300 128 GB. Harganya di sekitar 610.000. Nah, karena harga SSD itu mahal, makanya kita juga butuh hard disk supaya kita bisa install game-game yang kapasitasnya besar ke dalam hard disk. Untuk hard disk gue pilih Seagate yang 1 TB. Harganya di sekitar 667.000. Nah, sekarang untuk bagian power supply. Nah, untuk bagian power supply kita butuh power supply yang kualitasnya bagus. Nah, untuk power supply gue pilih Corsair CXM series 650 watt modular yang udah bersertifikat bronze. Harganya di sekitar 1.160.000. Nah, sekarang untuk bagian casing. Nah, untuk bagian casing gue saranin lu ambil casing yang punya airflow yang bagus supaya ntar komputer lu itu nggak overheat karena airflow di casing lu itu jelek. Nah, untuk casing saran gua lu ambil Aerocool RS9. Harganya di sekitar 740.000. Kenapa gue pilih Aerocool RS9? Soalnya selain desainnya bagus, dia juga bisa setting kecepatan kipasnya. Jadi lu bisa setting kecepatan kipas yang di depan, di samping, di atas dan juga di belakang. Soalnya dia punya alat untuk ngaturnya. Contohnya di sini nomor 1 ini untuk casing di bagian depan. Nah, untuk nomor 2 itu untuk kecepatan kipas di bagian samping. Nomor 3 itu untuk kecepatan kipas di bagian atas, dan nomor 4 itu untuk kecepatan kipas di bagian belakang. Nah, jangan lupa kita juga masih butuh DVD RW. Nah, untuk DVD RW kita pilih Asus DVD RW 24 kali. Harganya di sekitar 165.000. Nah, untuk lu yang suka main game sampai berjam-jam, nah gue saranin lu ganti heatsink yang bawaannya Core i5 itu ke Deepcool GameMax 400. Harganya di sekitar 306.000. Nah, kenapa gue saranin untuk ganti heatsink? Nah, soalnya heatsink dari bawaan Intelnya itu menurut gue kurang bagus. Jadi kalau kita biasa main game sampai berjam-jam, gue saranin kita pakai heatsink Deepcool ini. Nah, kalau komponen semua tadi di total, itu harganya totalnya sekitar 13.038.000. Oh ya, harga tersebut gue ambil dari salah satu toko komputer, yaitu Enter Computer. Price listnya itu tanggal 30 Maret 2016. Nah, sekarang pertanyaannya, seberapa bagus sih PC yang kita buat tadi untuk main game? Nah, untuk main game Fallout 4 di resolusi 1080p settingan ultra, bisa dapat rata-rata FPS di sekitar 81 FPS. Nah, untuk game Star Wars Battlefront di settingan ultra resolusi 1080p
kita bisa dapetin rata-rata FPS di sekitar 84 FPS. Nah, untuk game GTA 5 di 1080p settingan very high kecuali teksturnya normal, itu bisa dapat rata-rata 88 FPS. Nah, kalau lu main GTA 5 di resolusi 2560x1600 di settingan very high termasuk tekstur, lu bisa dapetin rata-rata sekitar 58 FPS. Oke, sekian aja rekomendasi dari gua kalau lu pingin rakit gaming PC di budget 13 jutaan. Oke, like jika kalian suka video ini, share jika kalian rasa video ini bermanfaat, dan jangan lupa subscribe.